Unika selalu di hati, karena yang di hati ada di Unika. Santo Thomas Medan ini, bos. Perkenalkan, nama saya Sartua Muhammad Sulman Gaur, PM 2209100027 dari kelas 1 Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dari Fakultas FKIP Prodi PGSD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Juliana. Di sini saya akan mempraktekkan rancangan pembelajaran. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa dulu. Siapa yang memimpin kebaktian? Maju ke depan. Oke, kita sudah siap kebaktian. Kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir, lihat dulu kanan kiri masing-masing. Kalau nggak ada, lapor sama bapak. Baik, kalau semuanya hadir, kita lanjut materi kita ya anak-anak. Materi kita hari ini tentang cerita anak. Siapa yang tahu tentang cerita anak? Tunjuk tangan. Oke, kalau nggak ada bapak jelaskan ya. Cerita anak adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, baik yang benar terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Selanjutnya, unsur-unsur cerita anak, yaitu tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar atau setting. Tema adalah persoalan pokok yang menjadi dasar cerita. Baru tokoh adalah pembawa atau penyampai pesan moral dalam cerita. Yang ketiga, penokohan, yaitu perwatakan masing-masing tokoh dalam cerita. Baru alur atau plot, urutan rangkaian kejadian yang membentuk sebuah cerita. Latar atau setting, yaitu waktu, tempat, suasana, atau keadaan dan sosial terjadi sebuah cerita. Baiklah anak, ada yang kurang mengerti? Kalau nggak ada, bapak lanjut. Baik, bapak lanjut ya. Fungsi dan manfaat cerita anak ada 4, yaitu 1. Sebagai sarana pendidikan moral, budi pekerti, nilai-nilai luhur. Yang kedua, untuk mengasah imajinasi anak. Baru yang ketiga, dapat membantu anak mampu berkomunikasi atau berbahasa. Yang keempat, sebagai sarana hiburan dan penyenang karena dongeng bersifat menyenangkan dan bermanfaat. Baru jenis-jenis cerita anak terdiri dari 2, yaitu cerita anak fiktif adalah cerita anak yang mengandung unsur rekaan dari pengarangnya. Baru yang kedua, cerita anak tentang kisah perjalanan atau biografi tokoh dan sebagainya. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran kita ada yang mau bertanya? Oh, contoh cerita anak. Baiklah, bapak akan membacakan satu contoh cerita anak yang berjudul Angsa dan Telur Emas. Bapak akan menceritakannya. Suatu ketika, seorang petani membawa angsa ke rumahnya. Tak disangka-sangka, angsa tersebut ternyata bertelur emas. Bingung dengan telur tersebut, petani akhirnya membawa ke kota dan bertanya kepada pedagang emas. "Ini emas murni," kata pedagang emas. Pedagang tersebut membelinya dengan uang yang banyak. Sejak saat itu, angsa pun terus-menerus mengeluarkan telur emas yang membuat petani senang. Namun, bukannya dijual, petani justru menumpuk emas tersebut agar bisa dijual dalam jumlah banyak. "Aku akan kaya raya, namun aku ingin angsa mengeluarkan lebih banyak telur emas setiap hari agar aku cepat kaya," kata petani. Hari demi hari, jumlah telur si angsa bukannya bertambah, tetapi malah berkurang. Di suatu waktu, angsa hanya mengeluarkan 1 telur saja yang membuat petani marah. "Aku ingin cepat kaya, aku akan menyembelih angsa itu dan mengambil seluruh emas dalam tubuhnya," pikir petani. Setelah disembelih, petani
kaget karena tidak ada emas sama sekali di dalam tubuh angsa. Telur yang disimpan petani pun kini berubah menjadi telur biasa. Kini petani hanya bisa menyesal karena serakah dia telah menyembelih angsa. Andai saja tidak menyembelih angsa itu, pasti masih bisa mendapatkan telur emas. Itulah akibat dari keserakahan. Baiklah, demikianlah contoh cerita anak yang bapak saya sampaikan. Baiklah anak-anak, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang membawa doa, maju ke depan. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Sekian bapak ucapkan. Sampai jumpa di minggu depan dengan baik dan sehat. Terima kasih.